Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Nafiur Rahman. Saya Syahrul Syahriadi. Kita berdua di sini akan menjelaskan manfaat pasar global dan bisnis plan kita. Ya, manfaat pasar global di sini ada penghematan biaya produksi, keluasan dalam pemindahan produksi ke dalam maupun keluar negeri. Tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi karena bersaing dengan kompetitor lainnya, dan meningkatkan kualitas produk sehingga terapannya jumlah konsumsi semakin meningkat. Ketersediaan kebutuhan konsumsi secara global, peningkatan teknik pemasaran dalam mengadaptasi kompetitor semakin besar cakupannya. Penghematan biaya produksi di sini, manfaat pasar global yang pertama yaitu penghematan biaya produksi. Hal ini dikarenakan pasar global memiliki pemasaran yang sangat luas, maka otomatis membuat perusahaan tersebut dapat membuka cabang di berbagai negara. Hal ini menyebabkan biaya produksi menurun, tetapi laba atau keuntungan meningkat secara signifikan. Ada juga keluasan pemindahan produksi ke negara lain. Biasanya disebut distribusi adalah hal lumrah untuk pasar global. Untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut, yaitu salah satunya keuntungan. Distribusi harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar produknya semakin berkembang dan visi dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Ada juga tingkat produksi semakin baik dan tinggi. Pasar global pasti mempunyai kompetisi yang tepat. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menerapkan strategi yang matang dan efektif agar menciptakan produk yang berkualitas, agar produknya tidak kalah saing dengan para kompetitornya, dan meningkatkan kualitas produksi. Ketika suatu perusahaan meningkatkan kualitas produksi dikarenakan persaingan dengan kompetitor, maka dengan sendirinya konsumen akan bertambah jumlahnya karena melihat kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan manfaat selanjutnya itu ada konsumsi semakin meningkat. Selain meningkatnya jumlah konsumsi, pasar global juga memberikan manfaat lainnya untuk perusahaan. Selain itu, jumlah konsumen yang meningkat, kualitas konsumen juga meningkat. Hal ini dikarenakan pasar global memiliki cakupan konsumen yang luas dari berbagai negara, tentunya dengan didukung oleh kualitas produk baik dari perusahaan itu pula. Ketersediaan kebutuhan konsumsi secara global. Ketersediaan pasar global juga memberikan manfaat, yaitu menganalisa dan menyelesaikan apa saja kebutuhan yang sedang marak di kalangan masyarakat global. Hal ini dapat membuat perusahaan bisa mempunyai peluang untuk terus mengembangkan perusahaannya. Peningkatan teknik pemasaran. Di sini juga perlu dalam ranah pasar global, tentunya selain konsumen kita yang meningkat, maka otomatis kompetitor dalam pemasaran suatu produk atau perusahaan juga akan meningkat. Hal ini membuat perusahaan akan semakin memperlihatkan keunggulannya masing-masing dan memaksa perusahaan-perusahaan beradu secara strategis dalam teknik pemasaran. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kualitas suatu perusahaan tersebut dapat tercapai. Semakin besar pasar, maka semakin besar pada pasang. Karena pemasaran dalam pasar global mencakup ranah dunia, maka semakin besar perusahaan ancaman yang akan didapatnya. Salah satunya kompetitor atau pesaing dari berbagai negara. Dengan keunggulannya masing-masing dapat menenggelamkan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut tidak dapat mengevaluasi dan berinovasi. Kita ini ingin membahas perusahaan yang termasuk ciri-ciri perusahaan pasar global. Kita mengambil contoh perusahaannya itu Indofood. Perusahaan Indofood telah memproduksi Indomie yang mengekspor ke beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang, Korea. Nah, jadi
Strategi Indofood itu: 1. Melakukan inovasi terus-menerus. 2. Membangun pabrik di luar negeri. 3. Strategi produk. 4. Mempertahankan kualitas. 5. Strategi harga. 6. Strategi distribusi. 7. Strategi promosi. Fungsi manajemen pemasaran perusahaan Indofood yang memproduksi Indomie membuka cabang di negara lain untuk menentukan harga ideal produk di negara tersebut. Terus untuk safety, untuk keamanannya, Indofood itu menggunakan standarisasi global untuk produk yang dihasilkan. Indomie yang sudah mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia SNI, Indomie juga dipastikan sudah memegang sertifikasi ISO 9001-2000, merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Indofood terus mengembangkan produk Indomie dengan varian rasa yang berbeda dan juga referensi lokal dari berbagai negara. Ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan inovatif di perusahaan global, di ranah global. Lalu untuk sumber daya atau resource, Indofood fokus pada sumber daya manusia, uang, aset fisik. Indofood dengan operasinya yang luas dapat memproduksi produk Indomie dalam jumlah besar, mengurangi biaya produksi dan memanfaatkan skala ekonomi untuk meningkatkan keuntungan mereka. Juga melakukan seleksi pada karyawan yang ingin bekerja di Indofood, seperti melakukan tes psikotes, tes kesehatan, administrasi, pembayaran, dan melakukan interview. Jadi terus bisnis plan kami itu membuat helm. Ya, dengan cara dijual di e-commerce. Sedikit meluruskan e-commerce. Ya, sama saja. Jadi quality helm ini tuh bagus banget. Wah. Sudah dibuat dengan bahan seperti karbon Kevlar dan karbon fiber agar kuat di bagian luar dan empuk di bagian dalam dan ringan tentu saja. Harganya di awal-awal kita akan memberikan diskon 50% dengan masih menghitungkan untung yang didapatkan dan hanya mengambil keuntungan 50% dari produk tersebut. Dengan memberi diskon, kita akan tahu seberapa peminat yang menginginkan produk kita dengan kualitas tetap terjaga jika sudah berkembang dan cocok di pasaran. Kita akan mengendorse artis agar lebih terkenal di Indonesia dan bisa memasuki pasar global. Di sini kami mengambil resiko dengan produk kami yang sudah berkembang untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar agar produk kita semakin dikenal dan tentunya customer kita akan meningkat. Lalu untuk delivery, pengiriman, karena kita itu menggunakan e-commerce ya, kita akan menyediakan fitur-fitur seperti COD, cash or delivery. Yes, itu. Yaitu bisa memesan barang dan memesan barang dan langsung bayar di tempat gitu loh. Kita akan menggunakan jasa JNE dan JNT untuk dalam negeri itu. Kalau di luar negeri kita bisa menggunakan DHL, bisa menggunakan Amazon gitu. Metode pembayarannya melalui dompet digital juga bisa, seperti Dana, GoPay, OVO, dan juga untuk bayar luar negeri kita bisa menggunakan PayPal, Shopify, e-wallet, nah lain-lain. Selain itu kita juga menyediakan metode pembayaran lewat bank agar bisa memudahkan konsumen, karena saya sama Nafira untuk safety, untuk keselamatan para pekerja kita akan menaruh kotak P3K di ruangan para operator, sedangkan di pabriknya kita membuat ruang kesehatan yang cukup lengkap dan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan para pekerja BPJS. Sedangkan untuk produk helm kita sudah memenuhi standar SNI, DOT, ICE dan SNEL. Jadi sudah memenuhi berbagai regulasi di berbagai negara lah, pokoknya udah mantap banget kita rencananya. Udah paling mantap lah pokoknya kita rencananya. Terus yang terakhir itu people, karena kita buka toko e-commerce. Nah, e-commerce tentunya akan ada pemesanan, keluhan atau permintaan. Jika setelah banyak pemesanan dan terdapat banyak keluhan dari customer, kita akan melakukan evaluasi dan melihat review dari para customer untuk memperbaiki perkembangan kualitas dan catatan kita produk ke depannya. Jadi gitu Bu. Sekian
Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.